Oke, saat ini kita akan membuat sebuah directory yang akan dipointing untuk website kita. Ini saya gunakan VPS dari DigitalOcean dengan sistem operasi Ubuntu versi 64 bit. Oke, pertama kita buat directory untuk menampung file-file WordPress yang akan kita gunakan nanti. Perintahnya mkdir min p, nama domain, start. Oke, setelah itu kita rubah permission sama kepemilikan directory chon karena menggunakan Ubuntu, jadi user untuk Apache-nya yaitu www.data kitchen min r biar dia recursif. Oke, semuanya sudah masuk ke dalam akses www.data. Fungsinya nanti kalau kita menggunakan dia di dalam grup root, pasti akan terjadi error pada saat instalasi plugin ataupun update. Itu selalu minta FTP. Jadi solusinya seperti ini, dirubah kepemilikannya. Oke, setelah itu kita download, kita masuk dulu ke public HTML, masuk ke sini public HTML. Setelah itu kita download file WordPress dari wordpress.org. Download, pilih WordPress dengan versi terbaru. Di sini saya ambil versi 422. Oke, selesai. Setelah itu di unzip atau diantar termin zxpf latest. Oke, setelah itu kita move aja cd wp mv seluruhnya ke var www kitchen public html rm min rf wordpress. Oke, setelah itu kita keluar rm min rf wordpress. Untuk membuang itu kita lihat udah masuk semua atau belum. Nah, di sini perhatikan grup dan kepemilikan file itu dimiliki oleh nobody dan no group. Jadi kita rubah, sebelumnya kita rubah terlebih dahulu ke www.data chon www.data bintang min recursif. Nah, ada satu targz itu kita buang. Listen txt sama readme html kita buang juga. Oke, setelah itu kita siapkan wp-config dengan cara mengcopy wp-config sampel menjadi wp config.php. Perhatikan, selesai, kita remove aja rmin rf wp-config sampel php. Setelah itu kita buka nano
Ya maaf, sebelumnya kita siapkan database dan user untuk WordPress kali ini. Oke, kita create database. Misalnya di sini saya kasih nama kitchen. Nah, di sini saya tidak menggunakan panel seperti cPanel, Webbuso ataupun auto installer script. Jadi saya benar-benar membuatnya secara manual. Database sudah di create. Saat ini kita create user. Misalnya di sini kita kasih usernya dengan nama username-nya uname at localhost identified by password. Passwordnya terserah, misalnya kita gunakan passwordnya QWERTY misalnya seperti ini. Oke, setelah dibuat, kita bisa gunakan akses. Jadi uname itu akan kita berikan grant access ke database yang kita buat tadi, database kitchen. Grant grant all privilege on kitchen. Jadi seluruh tabel yang ada di kitchen itu akan diberikan aksesnya ke uname di localhost identified by password. Oke, selesai. Sekarang kita plus privilege. Setelah itu quit. Oke, cukup mudah bukan? Mengcreate database, user dan password, menetapkan password, memberikan hak akses kepada database tersebut, dan yang akan kita gunakan di wp-config. Oke, kita cari di sini, perhatikan. Here, database name here. Masukkan database name-nya tadi yang sudah kita buat, yaitu kitchen. Passwordnya, usernya itu uname. Passwordnya tadi QWERTY 2015. Oke, selesai. F2, yes. Oke, karena saya bukan menggunakan Vim. Kalau Vim kita pakai insert titik 2 WQ untuk menyimpan. Tapi kalau pakai nano cukup F2, lebih mudah. Bagi saya lebih mudah menggunakan perintah nano daripada Vim. Oke, selesai sampai saat sini. Selanjutnya kita aktifkan kitchen minimalist.tk itu biar bisa diakses dan di virtual hostnya. Jadi kita masuk ke cd etc apache buka direktori
set available. Karena di sini udah beberapa, jadi saya tinggal ubah terlebih dahulu. Saya cp, saya ambil satu config, saya buat config-nya oke. Jadi perhatikan di sini server name-nya kita rubah menjadi kitchen minimalis. Kitchen minimalis.ini server admin, emailnya terserah. Misalnya kita buat admin at kitchen minimalis.tk. Sini tadi yang kita buat tadi di directory var www kitchen minimalis. Oke. Sangat-sangat mudah sebenarnya membuat virtual log. Option follow symlink, allow override all. Setelah itu option indexes. Jadi untuk mengakses agar file-file WP kita itu tidak akan terjadi error 404. Oke, selesai. Setelah itu to end site. Oke. etc init apache restart. Kita testing config-nya udah jalan atau belum. Kitchen minimalis.tk. Wah, ternyata belum, dia masih redirect ke to enable site config. Oke, ini ternyata. Oke, kita coba. Saat ini masih ngeredirect ke oke. Jadi tinggal kita instalasi WordPress. Kitchen minimalis design 2015 misalnya. Oke, username terserah mau dibuat apa username-nya. Misalnya di sini saya buat password, cari yang lebih keren dan lebih mudah diingat tapi security-nya tinggi. Kombinasi lebih baik. Oke, email hello biar mudah di searching oleh indexing oleh Google dan search engine lainnya. Oke, login kita. Sampai di sini kita udah selesai melakukan instalasi. Tarang, cukup mudah, tidak sampai 5 menit. Instalasi dengan null VVS atau VVS tanpa menggunakan panel-panel. Untuk konfigurasi WordPress itu udah selesai, tinggal kita instalasi
bagian-bagian yang lain, misalnya plugin, template. Sebelumnya kalau saya delete terlebih dahulu plugin-plugin bawaan dari WordPress default. Setelah instalasi, di sini saya akan instalasi yang pertama, itu plugin yang berkaitan dengan AGC atau auto generate content. Ini saya menggunakan VM AGC. Oke, install. Oke, return to plugin page. Add lagi yang dibutuhkan, komponen-komponen yang dibutuhkan, install. Simple tagging, sitemap generator sudah, VM AGC nya sudah, oh sitemap yang belum. Plugin yang saya install ini merupakan hasil oprekannya Pak Sera. Dengan menggunakan VM AGC sangat-sangat powerful sekali, terutama untuk ngebangun blog dengan konten wallpaper. Oke, setting VM AGC. Di sini masih minta lisensi. Kita masuk ke panel, tutup terlebih dahulu. Oke, member area. Login. Oke. Masukkan lisensi untuk domain. Grab dapat, kita aktifkan VM AGC nya. Oke, save change. Selesai. Sampai di sini. Kopikan script berikut ini yang saya blok, itu di editor. Oh iya, maaf, themes kita sebelumnya kita tambahkan terlebih dahulu. Kalau yang sudah dioprek oleh Pak Sera, biasanya scriptnya sudah ada, jadi nggak perlu di install lagi themesnya. Saya gunakan Solon di sini. Ya, activate. Kita lihat dulu kitchen. Oke, ternyata belum disetting sama Pak. Sini kita masuk ke editor. Pilih di bisa di single post atau di main. Ini sudah ada di sini, berarti kita perhatiin di VM AGC nya. Oke, setting terlebih dahulu VM AGC, sitemap, Birk engine, size filter, di sini wallpaper. Saya gunakan 21.
dengan menggunakan 100 pixelnya 175 pixel. Pose image saya gunakan 8. So CSA related pose. Oke, save change kita gunakan, coba kita testing lagi. Oke, selesai tampil. Sangat mudah bukan? Membuat blog dengan WordPress menggunakan VVS tanpa menggunakan kontrol panel seperti cPanel, Webbuso dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.